Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok ilmu hayat tentang eksoskeleton akan mengajukan PPT tentang materi eksoskeleton. Dari saya Adi Rohman dan Renot Bagaskoro dan Muhammad Gali. Pengertian. Yang pertama, eksoskeleton adalah kerangka luar yang berfungsi untuk melindungi, menyokong, dan memberikan bentuk tubuh pada hewan. Kata eksoskeleton berasal dari bahasa Yunani, yaitu exo yang berarti luar dan skeletos yang berarti kerangka. Eksoskeleton biasanya terdiri dari zat keras, biasanya kitin pada udang dan serangga atau cangkang yang keras pada bekicot dan kerang. Eksoskeleton tidak dapat tumbuh bersama dengan tubuh hewan, sehingga harus dibuang dan diganti seiring pertumbuhan hewan. Eksoskeleton. Fungsi eksoskeleton pada hewan yang ada tiga, yakni satu, eksoskeleton melindungi organ dalam jaringan lunak dan cairan hewan dari serangan makhluk tak terlihat. Yang kedua, ada eksoskeleton memberikan bentuk dan tekstur yang unik pada hewan. Yang ketiga juga, eksoskeleton berfungsi sebagai penyokong tubuh bagi hewan. Fungsi pada manusia. Fungsi pada manusia akan dijelaskan oleh Muhammad Galih Wicaksono. Fungsi pada manusia itu ada tiga. Yang pertama, meningkatkan pemulihan anggota tubuh bagian atas setelah stroke. Kedua, membantu pasien dengan cedera otak dan otot. Dan ketiga, membantu pekerja untuk mengangkat beban yang berat, membantu mencegah gangguan muskuloskeletal. Contoh pada hewan. Serangga seperti belalang, kecoa, kumbang, dan kupu-kupu. Krustasea seperti kepiting, lobster, dan udang. Moluska bercangkang seperti siput, kerang, kerang gading, kiton, dan nautilus. Laba-laba dan kelabang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reno Bagaskoro. Selanjutnya, contoh pada manusia yaitu Genelec Technologies kembangkan kerangka robot berupa exoskeleton. Teknologi ini bertujuan membantu orang dengan cedera tulang belakang, lumpuh, dan kondisi lain yang memengaruhi mobilitas tubuh bagian bawah. Selanjutnya, selesai. Sekian, terima kasih materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, adakah yang ingin bertanya? Ya, adakah pertanyaan? Terdapat tiga pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Diki Hermawan. Itu apa tantangan teknis utama dalam pengembangan eksoskeleton yang efisien dan nyaman digunakan? Yang kedua, dari Mas Waskita Aji, yaitu ada resiko apa saja dan efek samping dari eksoskeleton. Yang ketiga, ada dari Mas Yusri, yaitu apa keuntungan utama penggunaan eksoskeleton dalam kehidupan sehari-hari. Soal pertama akan dijawab oleh Muhammad Galih, yaitu apakah
tantangan teknis utama dalam pengembangan eksoskeleton yang efisien dan nyaman digunakan. Silakan Muhammad Gali. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa tantangan teknik utama dalam mengembangkan ekskavator yang efisien dan nyaman digunakan? Yang pertama, tantangan desain dan teknologi seperti keseimbangan antara kekuatan dan berat, kenyamanan dan ergonomi, fleksibilitas dan mobilitas, stabilitas dan kontrol. Dan selanjutnya tantangan teknis seperti aktuator dan sistem penggerak, sistem kontrol dan sensor, baterai dan sumber daya, material dan manufaktur. Dan terakhir tantangan fungsional seperti kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, integrasi teknologi, kemudahan penggunaan, dan biaya dan ekonomian. Itu jawabannya ya. Sekian jawaban dari Mas Gali terhadap pertanyaan dari Mas Diki Hermawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reno Tribagaskoro dari pertanyaan Mas Waskita Aji, yaitu resiko apa saja dan efek samping apa saja dari eksoskeleton. Silahkan Muhammad. Silahkan Reno Tribagaskoro. Oke, resiko apa saja dan efek samping dari eksoskeleton? Yang pertama, risiko fisik, yaitu cedera akibat penggunaan yang salah, seperti menggunakan eksoskeleton yang tidak tepat atau pelatihan yang tidak memadai dapat menyebabkan cedera otot atau sendi. Selanjutnya, kelelahan otot. Meskipun eksoskeleton dirancang untuk membantu pengguna, masih dapat mengalami kelelahan otot. Selanjutnya, iritasi kulit. Gesekan antara eksoskeleton dan kulit dapat menyebabkan iritasi, lecet, atau bahkan luka. Selanjutnya, gangguan sirkulasi. Tekanan yang berlebihan dari eksoskeleton pada anggota tubuh dapat mengganggu sirkulasi darah, menyebabkan mati rasa, kesemutan, atau bahkan kerusakan jaringan. Selanjutnya, kegagalan mekanis. Meskipun jarang ya, eksoskeleton dapat mengalami kegagalan mekanis yang dapat menyebabkan cedera pada pengguna. Selanjutnya, panas berlebih. Beberapa eksoskeleton dapat menghasilkan panas berlebih. Resiko lainnya seperti biaya. Eksoskeleton umumnya mahal, baik untuk pembelian maupun perawatannya. Yang kedua, keterbatas fungsional. Beberapa eksoskeleton mungkin memiliki keterbatas fungsional yang membatasi jenis tugas yang dapat dilakukan. Yang terakhir, keamanan data. Eksoskeleton yang terhubung ke jaringan dapat menimbulkan resiko keamanan data. Mungkin itu saja dari saya jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagas. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Yusri yang akan dijawab oleh saya sendiri, Adi Rohmat, yaitu apa keuntungan utama penggunaan eksoskeleton dalam kehidupan sehari-hari? Penggunaan eksoskeleton dalam kehidupan sehari-hari menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan. Yang pertama, meningkatkannya mobilitas dalam cedera tulang belakang atau mempermudah orang-orang yang memiliki penyakit stroke. Yang kedua, adanya mengurangi kelelahan. Dalam konteks industri, eksoskeleton dalam mengurangi kelelahan pekerja dengan mendistribusikan beban dan mengurangi tekanan pada sendi dan otot. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Eksoskeleton aktif yang dilengkapi dengan motor dan akuator dapat memberikan tenaga tambahan pada gerakan pengguna, membantu mereka mengangkat beban lebih berat atau berjalan lebih jauh tanpa merasa cepat lelah. Ada yang keempat, yaitu rehabilitasi dan pemulihan. Eksoskeleton dapat digunakan dalam terapi fisik untuk membantu pasien memulihkan fungsi motorik mereka setelah cedera atau operasi. Kelima, ada penggunaan harian. Eksoskeleton yang ringan dan portable dapat digunakan oleh penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas rutin sehari-hari dengan lebih mudah. Sekian pertanyaan dari
Mas Yusri, ya begitulah jawabannya. Nah, sekian pertanyaan-pertanyaan dari kami tentang materi eksoskeleton. Semoga jawaban dari kami ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.